Bismillah, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Pertama-tama Fakta Sejarah mengucapkan terima kasih untuk Kak Ica Nisa, dan tentunya buat teman-teman yang udah mau menyimak kisah-kisah misteri di Fakta Sejarah. Sebuah kisah dari Kak Ica Nisa, teror dari Gua Keramat. Tapi sebelum kita masuk ke selengkapnya, biasa ya, kita doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassalam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya teror dari Gua Keramat. Bismillah. Aku mempunyai 7 orang sahabat, yaitu Deva, Romi, Nurman, Fendi, Firdaus, Arus, dan Angga. Kami semua mempunyai hobi yang sama, yaitu jelajah malam. Setiap malam-malam tertentu, kami pasti akan mengunjungi tempat atau makam keramat. Tidak ada maksud dan tujuan apa-apa sih, cuma suka aja sama tempat yang seperti itu. Kisah ini berawal dari 1 bulan yang lalu ketika kami berkunjung ke sebuah gua keramat di daerah Bogor. Mohon maaf ya, nama guanya terpaksa Kak Nisa samarkan demi menjaga privasi. Aku berangkat dari rumahku di kota Tangerang dan berkumpul di rumahnya Angga di daerah Bekasi. Pukul 21 malam, kami mulai melakukan perjalanan menuju Bogor dengan menggunakan motor. Cuaca malam yang dingin tak menyurutkan niat kami untuk sampai ke sana, hingga tak terasa 2 jam sudah kami menempuh perjalanan itu. Pukul 23 kami tiba di lokasi. Setelah izin dengan juru kunci setempat, kami pun mulai memasuki gua tersebut. Kami melihat-lihat sekeliling gua. Makin ke dalam, suasana gua itu sangat lembab. Sampai kemudian, salah satu sahabat kami, Angga, menemukan sebuah batu. Ya, batu itu bukan batu biasa. Batu itu sangatlah bagus, berbentuk bulat dengan garis kuning keemasan di pinggirannya. Saat itu, kami tidak tahu kalau Angga diam-diam membawa batu itu pulang ke rumahnya tanpa sepengetahuan kami. Setelah puas berjalan-jalan di area gua, kami pun memutuskan pulang ke rumah masing-masing. Beberapa hari kemudian, aku mendapat kabar dari Arus kalau Angga sakit. Tubuhnya panas tinggi dan tangannya yang sebelah mendadak tak bisa digerakkan. Aku sangat terkejut saat itu. Padahal baru beberapa hari yang lalu aku pergi dengannya, tapi dia masih sehat-sehat saja. Kenapa sekarang kondisinya seperti ini? Angga pun dibawa berobat ke sana kemari oleh keluarganya. Dari mulai pengobatan medis sampai pengobatan alternatif, semuanya dilakukan, tapi tak juga membuahkan hasil. Tubuh Angga tetap panas tinggi dan tangannya masih tak bisa digerakkan. Sampai kemarin pada Rabu 10 Desember 2020, tiba-tiba Deva menelponku. Dia menyuruhku dan kawan-kawan yang lain untuk berkumpul di rumah Angga karena ada hal yang ingin Angga bicarakan kepada kami. Aku pun segera berangkat ke rumah Angga. Ketika sampai di sana, ternyata Deva, Romi, Nurman, Fendi, Firdaus, dan Arus sudah tiba terlebih dahulu di rumah Angga. Setelah istirahat dan berbasa-basi dengan keluarga Angga sebentar, Angga mulai membuka percakapan. Dia mengaku selalu bermimpi didatangi sosok wanita cantik bergaun emas. Dan yang lebih mengagetkan kami adalah Angga baru jujur kalau dia telah membawa pulang batu yang dulu dia temukan di gua keramat itu. Astagfirullah. Aku sempat marah pada Angga. Kenapa dia bisa selancang itu? Tapi saat itu Angga menjawab kalau dia hanya tertarik sama penampilan dari batu tersebut. Dan saat ini dia ingin meminta tolong kepada kami untuk mengembalikan batu itu ke tempatnya semula. Karena sosok wanita yang ada di dalam mimpi Angga itu tak lain adalah penunggu dari batu tersebut. Dan dia minta kepada Angga untuk segera memulangkan batunya secepat mungkin. Karena kondisi Angga yang tak memungkinkan untuk ke sana, akhirnya hanya aku, Arus, Deva,
dan Fendi yang berangkat ke sana. Sedangkan Romi, Nurman, dan Firdaus menemani Angga di rumah. Pukul 23 malam, aku, Arus, Deva, dan Fendi pun berangkat. Dan ketika tiba di sana, cuaca mulai gerimis dengan diiringi angin yang cukup kencang. Sungguh sangat mencekam malam itu. Kami segera menemui juru kunci di sana dan menceritakan semua yang Angga alami. Sang juru kunci hanya manggut-manggut mendengarkan cerita kami. Sepertinya beliau paham dan mengerti dengan apa yang Angga alami. Akhirnya, setelah melakukan sedikit ritual, sang juru kunci segera meletakkan batu ke posisi semula, seraya minta maaf kepada penunggu sana atas perbuatan Angga yang sangat lancang. Tapi ketika kami hendak bersiap-siap untuk keluar dari gua tersebut, tiba-tiba ada yang melempari Fendi sesuatu. Setelah dilihat, ternyata sesuatu itu adalah tanah dan kembang kuburan. Fendi pun sempat mengucapkan kata kasar di situ. "Bangsat, siapa yang lemparin gue pakai tanah sama kembang kuburan nih?" kata Fendi. Fendi pun langsung memungut kembali tanah tersebut dan melempar balik ke arah dia dilempar tanah tadi. "Fen, jaga sikap lo!" gertak Arus yang langsung memukul lengan Fendi. Sang juru kunci menatap tajam ke arah kami, lalu beliau berkata yang membuat kami terkejut setengah mati. "Sepertinya penunggu gua ini marah pada kalian. Lebih baik kalian pulang sebelum terjadi lagi hal-hal yang tak diinginkan." Mendengar penuturan sang juru kunci, kami pun bergegas pergi dari gua tersebut dan menuju motor kami. Tapi baru beberapa langkah kami berjalan, tiba-tiba Fendi tergeletak tak sadarkan diri. Dia pingsan. Kami semua pun panik. Tak lama setelah Fendi pingsan, dia terbangun dengan mata melotot dan mulutnya meracau tak jelas. Fendi kesurupan. Fendi pun segera disadarkan oleh juru kunci goa tersebut dengan cara yang aku juga kurang paham. Dan setelah Fendi sadar, kami pun pulang. Kondisi fisikku yang sudah mulai lelah membuatku memutuskan untuk langsung balik ke Tangerang dengan diantar oleh Arus. Sementara Deva dan Fendi memutuskan mampir dulu ke rumah Angga untuk mengabari kalau batu itu sudah diletakkan di tempatnya semula. Kami pun berpisah jalan. Aku pikir kejadian horor yang kami alami sudah berhenti sampai di situ, tapi ternyata dugaanku salah. Saat itu Arus mengambil jalan memotong supaya bisa lebih cepat sampai ke kota Tangerang. Dia memilih jalan yang kanan, kirinya yang masih hutan. Waktu sudah menunjukkan pukul 3 pagi. Suasana di jalan masih sangat sunyi, hanya motorku saja yang lewat. Maklum, masih pagi buta. Tapi, entah kenapa tiba-tiba aku merasakan hawa yang tidak enak, dan tidak lama kemudian terciumlah wangi melati yang menyengat. Aku pun menepuk pundak Arus sambil berkata, "Rus, lu nyium wangi melati gak sih?" tanyaku. "Shh, udah jangan mikir macem-macem. Mungkin aja ada kebun melati di sekitar daerah sini," kata Arus berusaha menenangkanku. Aku pun terdiam sambil berpikir, ada apa ini? Sampai kemudian samar-samar aku melihat ada sekelebat kain putih melayang di samping mengikuti laju motor kami. Ya Allah, aku terkejut bukan main. Sosok itu semakin lama semakin jelas mengikuti kami. Sosok itu adalah wanita yang biasa orang menyebutnya kuntilanak. Astagfirullah. Doa dan zikir tak henti-hentinya aku ucapkan dalam hati. Dalam kepasrahan, aku coba untuk menepuk pundak Arus yang sedang fokus membawa motor. Rus, lu lihat itu gak sih yang di samping kita?" tanyaku. "Iya, gue lihat. Kunti itu ngikutin kita terus dari tadi. Berdoa aja terus, Nis, biar kita selalu dilindungi Allah," kata Arus berusaha tetap tenang dan fokus ke jalan. Sosok itu semakin cepat mengikuti laju motor yang dikendarai Arus, sambil kadang-kadang diiringi tawanya yang cekikikan. Waktu berjalan begitu lama. Tubuhku sudah sangat lemas menghadapi rentetan kejadian demi kejadian dari goa tadi hingga detik ini. Ingin rasanya aku pingsan, tapi tak bisa. Dan alhamdulillahirabbil alamin, sayup-sayup aku dengar suara azan subuh berkumandang. Aku dan Arus pun akhirnya bisa bernafas lega.
Sosok itu telah menghilang bagaikan angin seiring terdengarnya lantunan suara azan subuh dari masjid sekitar. Aku dan Arus pun segera mencari masjid terdekat untuk melaksanakan sholat subuh, lalu kembali melanjutkan perjalanan pulang ke Tangerang. Dan singkat cerita, sementara dengan Angga semalam aku mendapat kabar dari keluarganya. Alhamdulillah, kondisinya sudah berangsur membaik karena batunya sudah dikembalikan. Terima kasih Allah, semoga kami bisa mengambil pelajaran dari semua kejadian yang kami alami. Dan demikianlah sebuah kisah yang benar-benar dialami oleh Kak Ica Nisa. Apa adanya, tanpa ada yang dilebihkan dan tanpa ada yang dikurangi. Kurang lebihnya, saya juga mohon maaf ya, apabila dalam membacakannya terdapat kesalahan yang tanpa disengaja. Terima kasih teman-teman, terima kasih Kak Ica Nisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah lainnya. Tetap di Fakta Sejarah.